Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Alif, selaku moderator sidang rapat pembahasan pencemaran Sungai Citarum kali ini. Hadir bersama saya di sini ada Bapak Fakih, selaku perwakilan dari Asosiasi Industri yang berada di kawasan Citarum Harum. Kemudian ada Ibu Ahra, selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air BBWS Citarum, dan Ibu Aska, selaku perwakilan dari LSM Walhi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Sungai Citarum memiliki peran yang vital dalam kelangsungan hidup bumi, terutama untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Citarum. Namun nyatanya, hal ini Sungai Citarum sudah mulai tercemar berat. Salah satu faktornya adalah pencemaran industri. Saat ini terdapat 2.347 industri yang berada di sekitar Sungai Citarum dan 800 diantaranya masih bermasalah dalam isu pencemaran limbah. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah PT KHTEX yang terletak di Kabupaten Bandung. Pertama, saya akan beralih pada Pak Fakih selaku perwakilan dari Asosiasi Industri yang pada kesempatan ini mewakili PT KHTEX. Saya ingin mendengar bagaimana Pak Fakih menanggapi hal tersebut. Oke, baik. Selamat siang, Bapak Moderator dan Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih ya telah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Jadi sebenarnya kami selaku pelaku usaha itu sangat-sangat mengikuti arahan dan peraturan dari pemerintah itu sendiri kayak gitu. Dari PT KHTEK sendiri itu kami sudah menyediakan dan membangun, sebenarnya udah lama ya, membangun si instalasi pengolahan air limbah di PT kita sendiri kayak gitu. Dan jika dari komunikasi kami sesama pemilik usaha gitu ya, sebenarnya industri-industri yang memang di jajaran Sungai Citarum juga sudah memiliki IPAL kayak gitu. Dan sepertinya juga mereka tidak patut lah kalau misalkan membuang limbahnya langsung ke sungai. Seperti itu sih kayaknya. Baik, terima kasih Pak Fakih. Menurut riset yang saya dapat dari BRIN, Sungai Citarum bagian hilir sudah tercemar oleh BOD sepanjang 17,7 km jauhnya. Dan lebih parahnya lagi, Sungai Citarum ini tercemar oleh limbah beracun B3 sehingga disimpulkan oleh BRIN bahwa PT KHTEX dan industri lainnya masih belum mampu mengolah limbah mereka dan terindikasi membuang limbah yang tidak sesuai baku mutu ke sungai. Lalu, untuk hal tersebut, kira-kira bagaimana tanggapannya, Pak Fakih? Oke, baik Pak. Untuk di IPAL yang kami selenggarakan sendiri di PT KHTEX itu memiliki beberapa tahapan ya Pak ya dalam pengolahannya kayak gitu. Dan memang kami sadari bahwasannya dari beberapa bulan serta tahun ke belakang gitu ya, si IPAL kami ini memang ada beberapa hal yang masih belum optimal kayak gitu, seperti kurang sesuainya dosis kimia yang diberikan, terus juga memang terdapat beberapa alat yang seharusnya sudah proses penggantian baru, namun sampai saat ini belum diganti seperti itu. Nah, dari IPAL yang telah kami desain tersebut, itu memang walaupun tidak optimal, tapi saya bisa menjamin bahwasannya PT KHT sendiri itu tidak akan membuang limbah yang belum sesuai dengan baku mutu ke badan air, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Bagaimana untuk Ibu Ahra? Saya ingin berlanjut kepada Ibu. Kira-kira bagaimana langkah dari pemerintah mengatasi aksi tersebut? Apa solusi konkret untuk mengatasi hal tersebut? Oke, baik. Sebetulnya dari pihak pemerintah sendiri itu sudah dibuat regulasi serta standar yang dapat menjadi acuan untuk setiap industri maupun instalasi pengolahan limbah manapun untuk menangani limbah yang dihasilkan dengan baik dan benar sebelum dibuang kembali ke badan air. Namun, penerapan dari regulasi-regulasi ini masih belum optimal karena penegakannya tidak begitu tegas sehingga banyak industri yang tidak mengikuti aturan dan tetap tidak dikenakan sanksi. Kedepannya, akan diusahakan untuk menjadi lebih tegas kepada pihak industri mengenai regulasi serta standar yang ada agar pencemaran di Sungai Citarum tidak terus berlanjut. Adapun jumlah industri yang berada di sekitar Sungai Citarum itu ada sebanyak 2.347 industri dengan kondisi 1.344 dari industri tersebut itu memiliki izin atau dokumen lingkungan dan sisanya itu masih dalam proses identifikasi sehingga hal ini itu menjadi salah satu kendala karena banyak industri yang belum memiliki izin. Baik, terima kasih Ibu Ahra untuk tanggapannya. Selanjutnya saya kembali ke Walhi. Sebagai LSM perwakilan lingkungan, apakah masyarakat sangat menderita sejauh ini dan dari masalah yang ditimbulkan dan sekarang apa yang masyarakat inginkan sebenarnya, Bu?
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk sejauh ini berdasarkan wawancara yang kami sudah lakukan ya beberapa hari lalu ke pihak warga, kami melihat dari pihak warga ini masih keberatan nih, karena kan ternyata masih banyak loh industri yang masih melanggar regulasi yang sudah disebutkan dari pihak Dirjen tadi. Selanjutnya, industri-industri ini tuh masih melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai-sungai. Dan kalau untuk apa yang diharapkan tentunya masyarakat ini ingin permasalahan pembuangan limbah ini segera dituntaskan gitu, maupun mau dari pihak pemerintah maupun dari pihak PHTK sendiri, serta penggunaan IPAL yang memang sudah seharusnya dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Lalu Pak Fakih, bagaimana tanggapannya IPA PTK Hatex ini masih menjadi persoalan dari tahun ke tahun? Lalu kira-kira bagaimana Anda dapat menangani hal tersebut? Oke, baik. Sebenarnya saya kurang memahami dan kurang tahu betul ya titik mana yang Ibu Aska menemukan timbulan-timbulan limbah yang dari PT KHTX dibuang begitu saja ke badan air gitu. Padahal di IPAL kami sendiri, kami dalam menangani limbah, kami ada beberapa proses gitu. Proses yang pertama itu proses pre-treatment. Nah, di proses pre-treatment itu kita akan men-screening atau nyaring selimbah cair dari hasil tekstil tadi dari partikel-partikel padatnya kayak benang, kayak ya lain-lain yang bisa terbawa gitu kan. Terus kemudian juga kami lanjutkan dengan proses primary treatment. Di situ ada proses koagulasi, flokulasi, terus kemudian ada sedimentasi juga. Nah, kemudian dilanjutkan dengan secondary treatment, tertiary treatment, kemudian dari sludge yang dikumpulkan dan dihasilkannya pun kami ada treatmentnya tersendiri kayak gitu. Nah, kemudian ketika si limbahnya ini sudah kami olah, kami juga tidak serta-merta langsung membuang begitu saja, Ibu Aska. Jadi kami juga memantau terlebih dahulu nih, kira-kira hasil pengolahan limbah yang telah kita olah itu udah sesuai belum sih sama baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, kayak gitu. Jadi dari kami sendiri mungkin eh, kurang mengetahui betul gitu, di titik mana. Siapa tahu memang bukan kami, atau siapa tahu ada kelalaian dari masyarakat sendiri yang sebenarnya itu tuh limbah domestik sebenarnya. Apakah Ibu Aska setelah meneliti itu limbah dari mananya kayak gitu? Oke, pembahasan ini udah semakin berlarut. Sebagai konklusi, saya ingin mendengar solusi konkret dari Pak Fakih tentang bagaimana peran strategis yang akan PT KHTX ini ambil dalam menangani kasus tersebut. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk menangani kasus ini. Mungkin nanti dari kami akan mengirim tim ya ke lokasi yang mungkin nanti Bu Aska bisa menyebutkan lokasi mana saja. Nanti dari tim tersebut kami akan melakukan inspeksi tersendiri dari tim kami. Apakah betul limbah yang mencemari sungai daerah yang Ibu Aska tadi sebutkan itu benar-benar dari kami, kayak gitu. Namun untuk pengolahan IPAL kami sendiri yang tadi saya sebutkan kurang optimal, nantinya kami akan meningkatkan dan memodernisasikan si IPAL yang kami miliki. Terus kemudian kami akan berkonsultasi juga kepada tim ahli, kira-kira proses terus dosis kimia yang kita lakukan selama ini udah sesuai atau belum, kayak gitu. Terus kemudian juga kami akan mencoba melatih dan mendidik karyawan kami ya untuk lebih terampil lagi, terlebih pada PT KHTX ini memang beban timbulan limbahnya beragam ya Bapak. Jadi emang beban limbahnya tuh kadang beragam, kadang hari Minggu kecil, kadang hari Senin kecil. Jadi kami perlu mengonsultasinya lagi. Mungkin itu tindakan yang baru kami rencanakan dalam menangani permasalahan ini. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Fakih. Selanjutnya ke Ibu Ahra, bagaimana langkah dari pemerintah merespons tuntutan warga dan bagaimana bentuk ketegasan pemerintah terhadap industri yang semena-mena ini? Oke, untuk dari pemerintah sendiri itu perlu dilakukan tindakan yang lebih tegas serta teguran keras terhadap industri-industri yang ada di sekitar Sungai Citarum, serta perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi mengenai pencemaran lingkungan terhadap industri-industri tersebut. Data yang kami miliki menunjukkan bahwa 54% Sungai Citarum tercemar berat, 23% tercemar sedang, 20% tercemar ringan, dan hanya 3% yang memenuhi baku mutu. Maka dari itu, pihak pemerintah akan mengadakan program-program yang diharapkan dapat membantu dalam mengatasi pencemaran di Sungai Citarum ini, seperti program penurunan beban pencemar industri, stasiun pemantauan kualitas air secara otomatis, penanganan limbah dan sampah terpadu, serta dukungan dalam penegakan hukum.
Baik, terima kasih atas itu. Sebagai kesimpulan, saya akan menyimpulkan atas apa yang telah dibahas pada malam hari ini. Terima kasih atas antusias buat kembali berdiskusi bersama membahas mengenai keberlangsungan pencemaran Sungai Citarum ini, dan kami menunggu apa yang dikatakan oleh industri untuk meningkatkan kembali kualitas IPAL-nya. Dan selanjutnya, kami sangat menuntut kepada pemerintah untuk mengedepankan kesehatan masyarakat dan makhluk hidup dan kembali mempertegas peraturan-peraturan terkait pencemaran limbah industri ini. Baik, untuk apa yang kami sekarang bahas ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Baik, selamat malam.